Shalom semua, senang sekali kita boleh sama-sama mengikuti persekutuan doa online. Sebelum kita mengikuti persekutuan doa online ini, kita nyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Bapa Kau Setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 1. Kita baca mulai dari ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saudara, kalau lihat ayat ini, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose. Yang menarik, Paulus itu sebetulnya belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi Paulus mendengarkan tentang iman mereka. Paulus tahu melalui apa yang dikatakan oleh Epafras, kawan pelayanan yang sangat dikasihi Paulus, dan Paulus mendengar tentang jemaat Kolose ini, jemaat yang Paulus menjadi merasa, aku mengucap syukur untuk kamu, aku berdoa untuk kamu, aku telah dengar imanmu. Jadi Paulus juga tahu Injil sudah tersebar, bahkan jemaat ini juga sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.
Karena itu di ayat yang ke-9 ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Satu doa yang terus-menerus, satu doa yang tiada henti-hentinya. Saudara kalau lihat hari ini satu hal yang menarik ya. Saya pun rindu bisa menaikkan doa yang tiada henti-henti untuk pergumulan saudara. Dan saya rindu saudara juga terus menaikkan doa yang tiada henti untuk gereja kita, untuk bangsa ini, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara seiman kita. Kenapa? Saudara kalau kita boleh ada di dunia ini untuk menjalani kehidupan, tentu bukan kebetulan dan Tuhan punya rencana. Di ayat ini sangat jelas siapa sih kita itu. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang saat ini punya status yang berbeda sehingga kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Allah. Ayat 12-14 dengan sangat jelas kita adalah orang-orang kudus yang ada di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah kita, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita lihat hidup kita saat ini, semoga kita bisa terus saling mengingat. Aku sekarang punya status yang baru. Saudara-saudara seimanku juga punya status yang baru. Karena itu aku mau terus saling mendukung dan saling menguatkan. Saudara, persekutuan doa ini dibuat karena kita tidak bisa berjuang sendiri. Tuhan izinkan kita boleh bersama dengan saudara seiman yang lain untuk saling menguatkan. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau sebagai anggota kerajaan Allah. Apa sih yang ada di dalam ayat ini yang menjadi penekanan yang seharusnya itu kita perhatikan, mungkin kita juga garis bawahi, mungkin kita juga perjuangkan untuk terus lakukan. Paulus meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, ini yang menjadi doa saya. Semoga saudara juga boleh mendoakan saya. Supaya kita selalu memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, kita tidak akan pernah bisa sempurna mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi saudara bersyukur kalau lihat apa yang Tuhan lakukan. Bukankah dia yang berinisiatif menyatakan dirinya kepada kita? Dia yang mau untuk kita kenal asalkan kita mau datang kepada dia. Karena itu dengan segala kelemahan kita mau berjuang, Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Berikan aku arahan supaya aku bisa mengerti. Maka saudara kalau kita lihat misalnya ayat 9, karena kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ketika tahu ada Roh Kudus di dalam diri kita, dia adalah Tuhan. Yang mau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dia yang menolong, dia akan menuntun kita, dia akan mengarahkan kita. Saudara, saat ini mungkin kita punya banyak hal yang harus kita pikirkan, kita rencanakan. Mungkin kita kadang merasa lelah, kadang kita merasa kayak, aku harus melakukan apa lagi? Kadang mungkin ada pikiran-pikiran kita yang merasa, ini lebih baik kalau aku lakukan, padahal aku tahu itu belum tentu betul. Tapi ini harus aku lakukan di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Hari ini saya mengajak kita coba betul-betul meminta bimbingan dari Tuhan. Meminta hikmat apa yang harus kita lakukan. Karena itu saudara juga tidak bisa di ekstrim yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan kita nggak usah berpikir, enggak. Tuhan berikan kita kesempatan untuk bisa terus merenungkan, memikirkan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang menjadi perjuangan kita hari ini, saudara. Supaya hidup kita layak di hadapannya. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara, seringkali ketika kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita itu kan kayak dibagi-bagi kan, saudara. Ada areanya Tuhan, ada areanya kita. Padahal setiap bagian hidup kita setelah kita ditebus, kita adalah bagian dari anggota kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah dan itu utuh gitu ya. Seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita ini adalah milik Tuhan. Di dalam apapun yang aku lakukan, aku mau dalam segala hal aku melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tidak ada lagi pemisahan itu. Dan ketika kita bisa lakukan itu, hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus tidak akan berlalu dengan sia-sia. Di situ dilanjutkan, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita bisa melihat ketika kita menjalaninya, kita akan menghasilkan buah. Saudara, hidup di dunia ini adalah untuk memberi buah, kan saudara? Ketika kita hanya fokus kepada diri kita, ketika kita hanya memikirkan apa yang menyenangkan hatiku, kita tidak akan bisa memberi buah. Tapi ketika kita meminta Tuhan berikan aku
Kekuatan aku mau mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya mungkin memang tidak mudah, tapi ketika aku lakukan, ada buah yang aku bisa hasilkan. Ada buah yang orang lain bisa lihat. Bahkan lewat pertumbuhanku, aku bisa menguatkan yang lain. Karena itu Tuhan mampukan aku untuk terus bertumbuh. Saudara, tentu ini tidak mudah. Tapi bagian firman Tuhan selalu menguatkan, selalu memberikan janji. Saudara, ketika kita berjuang, dikatakan ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dia pemilik hidup kita, pemilik segalanya, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang akan menguatkan kita sendiri untuk berjuang. Saudara. Roh Kudus telah dia berikan untuk menuntun kita. Dan ketika kita menjalaninya, yakinlah dia pun akan menguatkan kita, saudara. Menguatkan supaya apa? Kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar. Tekun berbicara apa, saudara? Satu kekuatan untuk kita tetap bertahan, kemampuan untuk kita bisa terus-menerus berjalan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kendala, supaya aku boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku boleh terus maju, aku boleh terus kuat, aku boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu sabar berbicara apa? Kemampuan untuk aku juga terus mau berjuang, meskipun ini tidak mudah, meskipun aku harus berhadapan dengan banyak situasi-situasi yang tidak mudah, tapi aku tidak pernah menyerah. Aku mau terus menghadapi semua itu, meskipun itu berat, meskipun itu menyakitkan, tapi aku tetap tegak berdiri, dan aku mau terus maju ke depan. Karena itu saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan. Hidup anugerah Tuhan ini lakukanlah. Saudara, jangan-jangan sekarang tuh kita bisa memberi buah, tapi kita nggak sabar dan nggak tekun. Mungkin kita sekarang merasa kayak, Tuhan aku bisa apa? Tapi saudara, hari ini ketika kita sadar, kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang ada di dalam diri kita, orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk menuntun setiap langkah kita, supaya kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara, yakinlah itu, dan itu yang membuat kita bisa tetap tekun dan sabar. Saudara, saya yakin nggak ada dari kita yang nggak mau menghasilkan buah kok, saudara. Hidup menghasilkan buah akan membuat kita bisa penuh dengan sukacita. Kita akan bisa melihat karya Tuhan itu luar biasa. Makanya ayat 12 dilanjutkan lagi, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, menghasilkan buah dan bertumbuh, yakinlah ada sukacita itu. Yakinlah kita bisa bersyukur karena ternyata pemeliharaan Tuhan itu nyata, saudara. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini berjuang, saudara. Hari-hariku kok terasa berat ya, kok masalah terus datang ya. Saudara, kadang saya ajak setiap orang yang mungkin cerita ke saya atau minta didoakan, saya bilang, apa betul sih di hari-harimu tuh semua buruk? Apa betul tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada hal baik yang bisa memberikan engkau sukacita, yang kau bisa lihat, tidak bisa kamu merasakan kayak, wow ternyata Tuhan itu luar biasa, dan itu sukacita yang keluar dari dalam diri kita, meskipun hari-hari kita tuh masih berat. Tapi kita tahu Tuhan tidak meninggalkanku. Bukankah kita bisa melihat ada banyak aspek dalam hidup kita, ternyata Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun langkah kita. Saudara, jangan pernah menyerah di masa ini. Saya berdoa untuk saudara hari ini, supaya kita semua, supaya saudara-saudara terus meminta hikmat dan pengertian yang benar, supaya saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya saudara di dalam setiap aspek hidupmu tidak ada yang dipisahkan lagi, ini punya Tuhan, ini punya aku. Karena semua hidupku adalah milik Tuhan. Aku adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan aku mau hidup ini sepenuhnya aku berikan untuk Tuhan. Sehingga saudara bisa memberi buah. Saudara bisa terus bertumbuh. Dan saudara, janji firman Tuhan yang saudara harus nikmati dan yakini. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan selalu menguatkan. Dia akan memberikan sukacita itu. Dia akan memampukan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sehingga kita bisa berjuang sampai akhir di dalam kekuatannya. Yakinlah itu, saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berjuang dengan tekun dan sabar.
sabar tetap tegak berdiri, menghadapi segala kondisi. Aku terus berjuang, tekun aku mau terus maju. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Mbak berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman di dalam masa-masa kehidupan mereka yang tidak mudah. Bila mereka melihat anugerah Tuhan sudah mereka dapatkan, anugerah Tuhan nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka mau hidup bagi Tuhan. Karena mereka sudah mendapatkan yang terbaik di dalam hidup mereka. Mbak berdoa supaya mereka terus mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam setiap aspek kehidupan mereka, mereka melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka boleh berbuah, mereka terus boleh bertumbuh. Kalaupun kadang mereka merasa lemah, merasa lelah, bila mereka sadar kekuatan Tuhan pun ada bersama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang mau tolong setiap saudara seiman supaya terus mereka kuat, sehingga mereka terus punya sukacita dan hidup mereka penuh dengan ucapan syukur karena hidup mereka melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Kuatkan dan sertai setiap saudara-saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Terima kasih Bapak. Saya mengajak kita mendoakan setiap anak-anak Tuhan. Supaya di masa ini kita tetap mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar. Caranya kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan tidak jauh dari Tuhan. Mengikuti ibadah, persekutuan, pemahaman Alkitab, atau acara-acara pun yang ada di gereja. Mungkin kelompok KTB atau apapun, supaya mereka terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Mereka rajin saat teduh, rajin berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman kami, supaya mereka juga terus bertumbuh di masa ini. Mereka mau mengenal Tuhan, pakai segala sarana yang kami bisa punya, untuk saat teduh, kelompok KTB, untuk rekaman-rekaman di YouTube, PA, mungkin juga ibadah, persekutuan. Tuhan tolong, supaya kami terus bertumbuh. Kami rindu Tuhan, kami semakin memiliki hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa di masa ini, kalau kita tahu kita adalah orang-orang yang punya hidup yang berharga dan Tuhan suruh kita untuk memberi buah. Supaya anak-anak Tuhan boleh memberikan buah dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapak juga saat ini kami mau berdoa supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bukan meratapi nasib, tapi kami mau bertumbuh, kami mau melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bisa menghasilkan buah. Orang boleh merasakan kasih Kristus, orang boleh merasakan anugerah pengampunan itu, orang boleh merasakan melalui apa yang kami lakukan. Kami pun boleh memberi dampak bagi kebaikan mereka. Kami boleh menguatkan mereka, memberikan pengharapan. Tuhan tolong Tuhan, ampuni Tuhan, seringkali kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami asik dengan hidup kami sendiri. Di masa ini kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menguatkan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah, yang mungkin sedang sakit, bergumul dengan usaha pekerjaan mereka, supaya mereka terus sadar bahwa ada Tuhan yang akan selalu menguatkan mereka. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan dan kesulitan. Bapa di surga, saat kami teringat tentu saudara-saudara kami yang sedang mungkin bergumul dengan masalah kehidupan mereka, yang sedang bergumul dengan sakit mereka, Tuhan yang mau kuatkan, Tuhan yang mau hiburkan. Dan kami yakin kalau ada Tuhan di dalam hari-hari yang tidak mudah yang harus mereka alami, kalau ada yang berkumpul dengan pekerjaan mereka, Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan mereka, berikan mereka hikmat di dalam mengatur mungkin perusahaan, mengatur bisnis mereka. Kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan saat ini mungkin bahkan tidak punya pekerjaan, dan mereka juga yakin Tuhan akan tolong, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk yang bergumul dengan studinya karena online, Tuhan juga yang mau tolong sertai. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini, kadang kami lemah, kadang kami mau menyerah, tapi biarlah kami bisa tetap tekun dan sabar, karena kami tahu Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, inilah kami bersyukur, kami terus punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia, melakukan kehendak Tuhan, menghasilkan buah, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, semoga kita bisa terus saling mendoakan supaya kita semua hidup melakukan kehendak Tuhan, terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati.